Audio Jungle. Hai, this is Hafid. Di sini saya akan membahas mengenai materi ketiga mengenai komunikasi bisnis. Langsung saja, jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Bahasa lisan sangat penting dalam situasi bisnis, seperti negosiasi atau rapat. Contoh penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi bisnis: mengadakan rapat bisnis dengan mitra bisnis untuk membahas proyek yang sedang dikerjakan, atau berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan. Nah, yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti surat, bisnis, atau email bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis: mengirim surat, penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Nah, atau mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contoh penggunaan bahasa nonverbal dalam komunikasi bisnis adalah menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk menunjukkan penghormatan. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah yang ramah saat berbicara dengan pelanggan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan profesionalisme. Nah, selanjutnya yang keempat ada pesan langsung. Merupakan pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang, seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan respons cepat. Contohnya, pesan langsung dalam komunikasi bisnis adalah memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Atau bisa juga menghubungi mitra bisnis melalui telepon untuk meminta persetujuan. Nah, yang terakhir ada pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung ini merupakan pesan yang disampaikan melalui media, seperti surat atau email. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi tertentu. Selanjutnya, cara membuat pesan yang efektif. Yang pertama ada klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Yang kedua, pilih bahasa yang sesuai. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat ada sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Yang keenam, berikan tindakan yang jelas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Saya juga masih belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Thank you. I know